Maret tahun 2025 kami dipanggil dalam suatu rapat kabinet terbatas. Beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan wangsit bahwa saya ingin mendirikan koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Saacan aya MBG teriweuh kieu nanaonan atuh sia teh genut make kudu aya MBG da teu dibagi MBG ge nyala ratu anu ngarareunah malah ayeuna mah usaha ge jadi arancur nanaonan atuh sia teh genut sok geus sia teh genut gemoy genut gembrot eureunkeun MBG teh nanaonan jadi aya mah pajak naon sagala bensin nararai boa edan nagara rek dibawa ka mana genut. Aya ku ararane geuleuh ningalina era paradah nempona aya aturan saumur-umur eta pajak ti zaman presiden baheula tapi ka ayeuna si genut kakarak ayeuna ta presiden si genut ka diobrak-abrik pajak nu can mayar nu naon geus ka diobrak-abrik asa teu tenang nagara teh sia teh ararampun teuing geus MBG-na eureunkeun genut dengekeun. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. So, memang agak lain Pak Prabowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri. Bukannya dikasih ke rakyatnya. Padahal di Indonesia ini masih ada orang yang kesusahan untuk beli beras. Dengan segampangnya pula itu Pak Prabowo menjual beras ke negara lain dengan harga murah pula itu 10.000. Sedangkan di Indonesia 15.000 per kilo. Memang dasar agak lain memang. kalau masuk neraka, ketemulah nanti kita sama pemerintah. Ada Pak Prabowo. Lakukan perintah agamamu, jangan pernah langgar supaya masuk surga. Kalau masuk neraka, ketemulah nanti kita sama pemerintah. Ketemulah kita nanti sama orang-orang yang joget-joget ini di neraka. Udah kita di dunia menderita melihat mereka seumur hidup. Masuk neraka ketemu lagi sama mereka. Beda pula kasta nerakanya. Ya kan? Kita neraka gembel, mereka neraka paling tinggi. Ketemu nanti ada situ kita lihat nanti joget-joget Bahlil, ya kan? Kepala BGN, ada Pak Prabowo. Saya bingung dengan negara ini. Negara bangun jalan tol pakai utang. Utang negara kita yang bayar. Pas kita lewat tol disuruh bayar lagi. Sebenarnya yang goblok siapa sih? Udahlah Pak Prabowo, bubarkan saja Indonesia ini. Sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita pendiri bangsa. Pendiri bangsa menginginkan rakyat ini sejahtera, bebas dari penjajahan. Tapi sekarang dari daerah-daerah hasil bumi dibawa ke Jakarta. Nggak cukup, diperas, pajak-pajak ditinggikan. Bukan dihapus pajak. Kan nggak jauh beda dengan masa Belanda, Pak. Sementara kita dulu mau merdeka dari Belanda. Udahlah Pak, daripada Pak Prabowo menanggung dosa terlalu besar. Udahlah Pak Prabowo. Prabowo Subianto adalah suatu pemerintahan ya yang boleh dibilang sangat dikritik oleh masyarakat. Dengan begitu gencarnya, dengan kekecewaan para masyarakat di Konoha yang terus menggelar suatu kritikan, baik itu secara diparodikan secara lucu atau bahkan secara keras ya. Karena memang apa yang dilakukannya selama ini sangat kontroversial, baik dari ucapan atau bahkan tindakan. Bayangkan untuk sekelas presiden yang mengatakan anti korupsi, mengejar koruptor sampai Antartika, malah justru seolah-olah melindungi atau bahkan mengayomi para pejabat yang nantinya itu akan boleh dibilang dekat dengan kasus korupsi dengan memberikan bonus menteri dan wakil menteri 3 miliar atau bahkan membangunkan hakim jaksa itu dengan membangunkan rumah. Gokil banget ya. Dan seperti selanjutnya kita play. Banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak. Segelintir orang aja, hanya dia
mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa apa? menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau orang Indonesia yang bersih, jujur, pasti melihat yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Ketika kritik dibalas dengan tudingan dibayar asing, disitulah alarm demokrasi berbunyi keras. Presiden Prabowo Subianto memilih jalan pintas. Alih-alih menjawab kegelisahan publik dengan kinerja dan transparansi, ia justru melempar kecurigaan dan membangun narasi musuh imajiner, seolah setiap suara sumbang adalah konspirasi, setiap kritik adalah sabotase. Ini pola lama kekuasaan yang alergi kritik. Rakyat yang bertanya dianggap mencemooh, warga yang mengeluh dicap pesimis, aktivis yang mengingatkan dituduh agen asing. Padahal kritik lahir bukan dari bayaran, tapi dari realitas hidup yang belum membaik, harga yang menekan, janji yang belum terasa, dan arah kebijakan yang makin jauh dari rasa keadilan. Ironisnya, seruan bersatu dan bekerja sama justru dikumandangkan sambil memukul mereka yang berbeda pandangan. Persatuan macam apa yang dibangun dengan stigma dan kecurigaan? Kerja sama versi siapa yang menuntut rakyat diam, patuh, dan tak boleh mengkritik? Presiden seharusnya sadar, demokrasi tidak runtuh karena kritik, Pak, tapi karena pemimpin yang menolak mendengarkan. Menyalahkan pihak asing mungkin terdengar heroik di podium, tapi itu tidak akan menutup fakta bahwa ketidakpuasan publik adalah cermin dari kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat. Jika Prabowo Subianto benar-benar ingin membangkitkan kehidupan bangsa, hentikan drama paranoid. Jawab kritik dengan kerja nyata, bukan dengan tuduhan. Karena yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia bukan kritik rakyat, melainkan kekuasaan yang merasa dirinya selalu benar. Paham? Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa dia akan pakai etika? Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. From the ceasefire ceremony in Egypt yesterday. Listen in as the president of Indonesia hits Trump up for an in with his kids. It's the first time anyone has ever asked to meet Eric. It's exciting. He's such a good boy. He's such a good boy. He's 41 years old. I mean, these people need a dog very badly, and Eric though must be over the moon. I mean, of all the Trump children, the president of Indonesia wants to meet him. Oh. Whichever one of your kids wants to make a big bag of rupiah, have them give me a call. Dari derasnya kritikan masyarakat nih kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa pemerintahan seorang Prabowo Subianto itu memang selalu disorot dengan begitu negatif, karena dari apa yang selama ini dilakukannya selama kurun waktu hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah ya, itu mempunyai bukti-bukti ya bahwa dari pemerintahnya itu benar-benar gokil banget ya. Dari ketika seorang pejabat seperti kepala BGN yang kemudian sampai saat ini belum jelas junturungannya kemana sih dari kasus-kasusnya, diusut apa enggak ya.
Bahkan dari kasus Febri saja itu seolah-olah dilindungi oleh pemerintah ya. Bahkan dari kasus Febri ya, yang seharusnya itu amat sangat benar bahwa dia itu patut untuk mempertanggungjawabkan, malah sekarang ada kambing congeknya untuk ditumbalkan. Dan masyarakat semakin gerah ya dengan sikap dari Prabowo Subianto yang seolah-olah itu pede-pede banget ya dengan sikapnya, dengan tata pemerintahnya yang seolah-olah dia itu kayak merasa sukses, berhasil memecahkan rekor. Rekor apaan gitu ya, rekor dihujat. Karena ketika dia merasa bangga dengan dibangunnya koperasi Desa Merah Putih dengan sebanyak 30.000, ini sangat lucu sekali ya, karena yang dibangun ya koperasi Desa Merah Putih tersebut itu absolut lucu. Bayangkan ada KDMP yang dibangun di tengah hutan, KDMP yang dibangun di kuburan, KDMP yang dibangun di pinggir pemancingan ya. Ini kan suatu lucu sekali ya. Bahkan seandainya itu dipertanyakan, ya pasti mereka akan menjawab dengan itu kan cuma kasus segelintir dari kasus KDMP gitu ya. Apakah benar? Jelas ini sangat lucu sekali ya, bahwa kan dari KDMP di Melawai itu sejak berdiri sekitar pertengahan 2025 lalu hanya meraup untung 70.000. Dan jika dipertanyakan oleh masyarakat, jawabannya apa? KDMP tidak mencari keuntungan. Itu kan suatu jawaban yang sangat super duper gokil ya dari para pejabat yang seolah-olah kalau ngomong itu asal bunyi, guys. Dan yang sangat mengecewakan masyarakat. Bayangkan dari anggaran yang begitu besar dan cukup fantastis hanya untuk sekedar dari penggelontoran dana yang boleh dibilang ini mau dibawa kemana? Ini mau arahnya itu kemana? Bahkan mobil KDMP yang seharusnya itu muat untuk dari logistik ya, dari barang-barang sembako, itu buat muat kayu, buat muat material. Ini sangat viral ya di VT-VT ya. Dan menurut saja ini menjadi sebuah perbaikan lah ya, agar masyarakat tidak semakin gerah. Paling tidak jika mendapat kritik, justru pemerintah semakin aware gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.